Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah dan hikmah yang banyak buat kita dalam pertemuan kali ini. Kita bertemu dalam program Jejak Langkah episode yang ke-41, di mana kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan sejarah penulisan Al-Quran Al-Karim. Kita sudah melakukan kajiannya dalam beberapa episode, dimulai dari munculnya bahasa yang menjadi cikal bakal dari bahasa Arab yang digunakan sebagai bahasa Al-Quran itu. Di mana bahasa lisan itu awalnya muncul di kawasan Mesopotamia, bahasa Akadia yang disusul dengan munculnya sistem tulisan di sana, tulisan cuneiform atau huruf paku, kemudian bergeser ke Mesir kuno menjadi hieroglifs, kemudian bergeser ke Sine menjadi Proto-Sine, berkembang di kawasan Mediterania, kemudian menjadi berbagai macam bahasa di sekitar Laut Tengah itu. Di antaranya ada bahasa Yunani, Romawi, Ibrani, Syria, dan kemudian Nabatean, dan akhirnya menjadi tulisan Arabik yang dipakai oleh Al-Quran Al-Karim itu. Silakan yang ingin mendalami itu melihat di episode-episode yang lalu. Kita kemudian juga sudah mengkaji tentang bagaimana tulisan Al-Quran itu muncul dan diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sejak saat itulah sistem tulisan Arabik itu ya, hijaiyah itu berkembang sampai sekarang dan dijadikan sebagai rujukan bagi tulisan Arabik dalam bahasa yang resmi, dalam bahasa fusha. Kemudian di episode yang lalu kita sudah membahas tentang surat-surat Rasulullah, surat-surat Nabi kepada para penguasa di sekitar kekuasaan Islam pada waktu itu. Kepada Raja Romawi, kepada Raja Mesir, kepada Raja Persia dan sebagainya. Di mana beliau sejak di Madinah itu kemudian menerapkan sistem tulisan. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad itu digambarkan sebagai Nabi yang ummi. Ya, oke. Kita sudah membahas sampai di situ. Hari ini di episode kali ini kita akan progres lagi maju untuk membahas, mengkaji tentang bagaimana penulisan Al-Quran itu setelah Rasulullah wafat. Karena di sana kemudian muncul kontroversi dan sejumlah pertanyaan terkait dengan apa yang disebut sebagai Al-Quran Mushaf Utsmani. Yaitu Al-Quran yang kita terima sekarang ini, di mana prosesnya itu melibatkan sebuah proses membukukan di zamannya Khalifah Utsman bin Affan, sehingga disebut sebagai Mushaf Utsmani. Nah, di sana ada sejumlah pertanyaan yang perlu diklarifikasi supaya kita tidak salah paham dan kemudian terbawa arus oleh pendapat-pendapat dari kaum orientalis yang sesungguhnya berusaha untuk terus mencari-cari kelemahan dari Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Sebagaimana biasa kita akan melakukan kajian dua sisi. Satu, bersumber dari informasi Al-Quran Al-Karim sebagai sumber yang paling otoritatif di dalam agama kita. Dan yang kedua, kita akan mengulik catatan-catatan sejarah. Dan kita akan melihat benang merahnya di sana untuk membangun kesimpulan yang solid. Kita mulai dengan membaca firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 7. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasim falamasuhu bi'aidihim laqalal ladzina kafaru in hadza illa sihrum mubin. Dan kalau kami turunkan kepadamu Al-Quran sebagai tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.
Ayat ini adalah salah satu saja dari sekian banyak ayat yang memberikan gambaran kepada kita bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan dalam bentuk tulisan. Sejak wahyu yang pertama diikuti wahyu kedua dan seterusnya yang sudah kita bahas, bahwa Al-Quran diturunkan dalam bentuk bahasa lisan, bukan bahasa tulisan. Sehingga dalam ayat ini digambarkan kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk kertas yang ada tulisannya, ya, langsung dalam bentuk Alkitab, mereka pun juga akan mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Ini salah satu dari sekian banyak ayat yang memberikan gambaran dan melengkapi informasi di dalam Al-Quran bahwa Nabi itu sejak awal menerima wahyu dalam bentuk lisan, didiktekan oleh malaikat Jibril, kemudian disuruh menirukan, jangan cepat-cepat menirukannya, dan nanti Allah akan memasukkan ke dalam jiwa beliau sampai kepada pemahaman hikmahnya dan dijamin beliau tidak akan lupa, dan seterusnya. Kita sudah membahas itu di episode yang lalu. Silahkan untuk menyimak kembali jika belum mendapatkan kepahaman atau keraguan tentang hal itu. Al-Quran dengan sangat jelas menggambarkan kepada kita bahwa Al-Quran diwahyukan sebagai bahasa lisan. Dan ini perlu saya tegaskan, saya garis bawahi dengan tebal karena menjadi poin penting untuk menggambarkan kontroversi-kontroversi atau mengklarifikasi kontroversi-kontroversi yang mengikutinya terkait dengan penyusunan Alkitab yang disebut sebagai Mushaf Utsmani itu. Jadi poinnya sekali lagi saya tegaskan, Al-Quran diturunkan, diwahyukan dalam bahasa lisan. Nah, kemudian Rasulullah hafal, tidak akan lupa. Dan yang menarik kemudian Rasulullah mengajarkan ini kepada para sahabat dengan cara apa? Dengan cara hafalan. Meskipun kemudian dibantu dengan tulisan. Tetapi bahasa tulis itu sesungguhnya adalah bersifat bantuan belaka terhadap hafalan yang menjadi poin penting dari penyebaran Al-Quran Al-Karim itu. Di mana waktu itu Nabi Muhammad sendiri, seperti yang sudah kita kaji sebelumnya, sedang berproses untuk mendapatkan pelajaran dari malaikat Jibril tentang sistem tulisan yang akan digunakan dan kemudian dikembangkan sebagai bahasa Al-Quran atau sistem tulisan Al-Quran. Tentang hal ini memang terjadi kontroversi. Ada yang menyebut sistem tulisan Al-Quran itu sesungguhnya, ya, Arabik itu sesungguhnya sudah ada jauh sebelum zaman Islam atau pra-Islam atau sebelum turunnya wahyu itu. Itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan memang itu sudah ada tulisan Arab. Tetapi yang menarik, tidak ditemukan di Jazirah Arabia bagian tengah sampai ke selatan itu sistem tulisan Arabik itu. Diketemukannya adalah di kawasan utara, di kawasan Suria sana. Sedangkan di bawah itu adalah sistem tulisan Nabatean. Nah, di utara itu pun kemudian terjadi kontroversi tentang tahunnya. Apakah itu pra-Islam ataukah itu sesungguhnya berkembang setelah Islam dengan berbagai macam argumentasi yang menyertainya. Tetapi poin yang sangat penting yang mendasar adalah kita melihat fakta sejarah bahwa tulisan Arabik yang dipakai oleh Al-Quran itu berkembangnya justru sesudah proses pewahyuan. Di mana setelah itu dari sistem Arab yang kuno yang tidak ada harokatnya, tidak ada ijamnya, tidak ada tanda titiknya dan sebagainya, ya, rosemnya atau bentuk hurufnya itu sudah ada diadaptasi dari tulisan-tulisan kuno sebelumnya, tetapi cara bacanya itu menjadi bisa sangat beragam dikarenakan belum ada titik dan harokatnya. Tapi semenjak wahyu itu turun dan kemudian Rasulullah menggunakan sistem tulisan itu dikembangkan oleh para sahabat, kemudian menjadi sistem tulisan yang kita kenal, yang mapan seperti yang sekarang dan digunakan sebagai bahasa fusha, tulisan fusha, bahasa resmi dari bahasa Arab itu.
Nah, sahabat sekalian, di zaman Rasulullah menerima wahyu, beliau menerimanya secara berangsur-angsur selama hampir 23 tahun. 12 tahun kira-kira ada di Mekah dan 10 tahun ada di Madinah. Di awal-awal itu dihafalkan saja. Dan kemudian setelah itu Rasulullah mendapatkan sahabat-sahabat yang masuk Islam dan kemudian mulai minta bantuan kepada mereka untuk melakukan penulisan-penulisan. Di mana ditulisnya? Segala macam. Kadang-kadang ditulis di kulit binatang, kadang-kadang di pelepah kurma, kadang-kadang di batu, kadang-kadang di bahan-bahan yang lainnya yang dimungkinkan untuk ditulisi pada waktu itu. Tetapi sekali lagi, poin pentingnya adalah wahyu itu disampaikan dalam bentuk bahasa lisan. Justru tulisan itu boleh jadi salah karena ada versi-versi dari sahabat A, sahabat B, sahabat C, dan seterusnya. Ya, jadi ini sangat mendasar bahwa kunci dari keterjagaan Al-Quran itu justru bukan pada tulisannya, melainkan pada hafalannya. Yang bisa dihafalkan oleh sekian banyak orang, jutaan orang sekarang ini. Di zaman Nabi itu puluhan, ratusan, ribuan para sahabat yang bisa menghafalkan Al-Quran. Nah, maka sahabat sekalian, ini menjadi kunci yang sangat penting untuk memberikan gambaran tentang proses penulisan Al-Quran. Ada 4 fase, 4 periode yang terjadi pada waktu itu sehingga Al-Quran itu tertulis seperti yang kita terima sekarang yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Periode yang pertama adalah periode ketika Rasulullah masih hidup. Bagaimana yang terjadi pada waktu itu? Sistem kodifikasinya dari pewahyuan dan kemudian dihafalkan dan kemudian ada tulisan. Setiap kali Nabi mendapatkan wahyu, maka beliau kemudian selain hafal oleh dirinya sendiri, mengajarkan kepada para sahabat untuk dihafalkan. Ada puluhan sahabat Nabi yang hafal terhadap ayat-ayat yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah di periode Mekah itu. Sebutlah misalnya ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Sabit, ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Sa'ad dan sebagainya. Dan khususnya yang menarik, Rasulullah mengangkat sekretarisnya, juru tulisnya adalah seorang pemuda ya yang masih sangat muda, usia kira-kira 20 tahun pada waktu itu, yaitu Zaid bin Sabit. Di mana dia nanti akan memegang peran penting karena masih muda dan usianya cukup panjang sampai di zamannya generasi-generasi berikutnya sehingga menjadi saksi sejarah dari turunnya Al-Quran itu dalam bentuk lisan yang kemudian dituliskan oleh salah satunya Zaid bin Sabit itu. Untuk menjaga keotentikan Al-Quran itu Rasulullah melakukan beberapa hal. Di antaranya, 1, setiap kali mendiktekan kepada sahabat, didiktekan, disuruh menghafalkan, dan kemudian disuruh menulis. Nah, setelah itu diminta untuk dibacakan kembali oleh sahabat itu kepada Rasulullah. Dicek apakah benar tulisan itu sesuai dengan bacaan yang didiktekan itu. Kalau terjadi kesalahan, maka dikoreksi, kalau sudah benar, oke. Jadi itu untuk memastikan bahwa tulisan itu atas rekomendasi atau legitimasi dan verifikasi dari Rasulullah. 1. Yang kedua, Rasulullah selalu melakukan pemeriksaan secara berulang pada saat bertemu dengan sahabat-sahabat itu. Dan kemudian membacakan ayat-ayat Quran itu misalnya ketika sholat. Itu menjadi bagian dari untuk mencocokkan dan mengingat kembali, menghafalkan kembali apa yang sudah diwahyukan itu. Bahwa bacaannya begini, dihafalkan. Ya, 2. Selain itu juga mengadakan tadarus-tadarus ketika nanti sudah turun perintah misalnya Ramadan, berpuasa Ramadan dan seterusnya. Yang ketiga, Nabi melarang para sahabat untuk menulis apa yang dikatakan Nabi selain yang diwahyukan. Ya, ini ketika berbicara tentang penulisan hadis, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan bahwa
pada saat Rasulullah masih hidup, Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis hadis, menulis ucapan-ucapan Nabi, perilaku Nabi, amalan, perbuatan, dan apa saja dari Nabi selain wahyu Al-Quran yang memang sedang turun itu. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti campur aduk. Ini wahyu, ini ucapan Nabi, kemudian menjadi campur aduk. Bahkan tafsir dan catatan-catatan atas wahyu itu pun Nabi melarang untuk menuliskannya. Jangan dituliskan, kalau sudah terlanjur dituliskan maka hapuslah. Yang boleh dituliskan itu cuman wahyu saja. Rasulullah menerima wahyu dan kemudian menyampaikan kepada Zaid bin Sabit dan sahabat-sahabat yang lainnya untuk dituliskan dan kemudian di cross check. Dan yang ketiga yang menarik, Nabi memberikan kelonggaran cara baca Al-Quran dengan dialek yang berbeda. Karena memang pada waktu itu ada anak-anak, ada orang tua, ada suku-suku yang berbeda, yang cara bacanya, dialeknya bisa berbeda. Misalnya nih, kalau yang sekarang kita lihat ya, di Arab Saudi, jim, ya J, itu kalau di Mesir, itu bacanya bukan J, tapi G. Jadi Jamal itu bisa dibaca Gamal, Gamal Abdul Nasir misalnya. Nah, Nabi memberikan kelonggaran dialek itu, cara baca itu dikarenakan tidak semua umat Islam atau sahabat yang mau masuk Islam bisa mengikuti cara baca dialek Quraisy dari Nabi Muhammad pada waktu itu. Diberi kelonggaran itu. Dan kemudian ini menjadi dimungkinkan dengan sistem tulisan yang rosemnya masih belum ada titiknya, belum ada tanda bacanya, belum ada harokatnya. Sehingga terwadahi cara baca yang berbeda, ya meskipun Nabi sudah menyampaikan begini loh wahyunya, tetapi bisa saja cara pengucapannya berbeda. Seperti kalau di Indonesia mungkin orang Jawa dengan orang Bali, ya dengan orang Tionghoa, dengan orang Batak, dengan Madura, bisa saja dialeknya berbeda dan cara mengucapkan hurufnya juga bisa berbeda. T di Jawa, T di Bali misalnya, bisa saja. Nah, itu diberi kelonggaran oleh Rasulullah dan memang ini nanti bisa memunculkan masalah di periode berikutnya yang akan diselesaikan oleh para sahabat. Oke, sahabat sekalian, itulah yang dilakukan di periode Rasulullah masih hidup. Nabi memperoleh wahyu secara lisan, dituliskan, terus selalu di cross check, diberi kelonggaran untuk dialeknya yang berbeda, dan kemudian ditulis dalam rosem yang masih sangat sederhana atau bentuk huruf yang sangat sederhana yang memungkinkan untuk mewadahi berbagai macam perbedaan itu. Karena Rasulullah tidak menginginkan untuk mempersulit umatnya. Periode yang kedua adalah periode Khalifah Abu Bakar. Ketika Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi, maka kemudian terpilihlah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Sayangnya Abu Bakar tidak lama memimpin atau menjadi khalifah itu, hanya 2 tahun saja. Dari tahun 632 sampai tahun 634. Dalam 2 tahun itu waktunya Khalifah Abu Bakar habis untuk memerangi kaum yang melakukan pemberontakan-pemberontakan, ingin melepaskan diri dari pemerintahan Islam yang dibangun oleh Rasulullah pada waktu itu. Salah satunya yang terkenal adalah Perang Yamamah, di mana Khalifah Abu Bakar memerangi nabi palsu, ya, seseorang yang mengaku menjadi nabi, menyaingi Nabi Muhammad, yaitu Musailama Al-Kadzab. Dalam perang itu yang sangat seru, ternyata banyak sahabat Nabi, ya, yang meninggal dunia, dan diantaranya banyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Sehingga memunculkan kekhawatiran waktu itu, kok sedemikian banyak sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran itu meninggal. Maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar supaya mulai dilakukan atau memikirkan bagaimana ini mengumpulkan semua sahabat-sahabat yang masih ada supaya mereka setor, ya, hafalan Al-Quran mereka.
Karena kalau tidak, ini bisa berbahaya buat kelangsungan dari kitab suci Al-Quran Al-Karim yang waktu itu memang belum dibukukan. Masih berserakan dalam bentuk-bentuk tulisan yang terpisah-pisah di tangan para sahabat yang berbeda-beda. Sebagian besar di Zaid bin Sabit, tetapi sebagiannya lagi ada di sahabat-sahabat yang berbeda, dan itu pun dalam medium yang berbeda-beda. Ada pelepah kurma, ada kulit binatang, ada batu dan sebagainya dan sebagainya. Maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar, meskipun Abu Bakar waktu itu ragu-ragu karena Nabi tidak pernah memerintahkan untuk melakukan itu. Tetapi kata Umar bin Khattab, ini kalau tidak dilakukan, maka wahyu ini akan bernasib seperti kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, yang kemudian kehilangan jejaknya, bahasa aslinya hilang, dan kemudian memiliki versi yang sangat banyak, ratusan bahkan ribuan versi, yang kemudian dipilih menjadi 4 saja, dan seterusnya, yang tidak diketahui dengan jelas identitas dari penulis itu misalnya. Umar bin Khattab mengatakan tidak menginginkan itu, jangan sampai itu terjadi, karena Al-Quran mendorong untuk mengamankan, memelihara kitab suci ini sebagai warisan dari Rasulullah untuk umatnya sampai akhir zaman. Maka akhirnya Abu Bakar setuju dan memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, sahabat yang ketika Nabi Muhammad masih hidup ditunjuk menjadi juru tulis beliau yang paling paham tentang pewahyuan atau proses pewahyuan itu. Maka Zaid bin Sabit mulailah mengumpulkan para sahabat yang masih ada dan kemudian melakukan pengumpulan segala macam catatan yang berserak-serak itu sambil mencocokkannya dengan hafalan-hafalan dari para sahabat yang masih hidup. Zaid bin Sabit menerapkan 4 kriteria yang sangat ketat untuk menjaga keotentikan dari proses kompilasi pewahyuan atau wahyu-wahyu Al-Quran Al-Karim itu. Yang pertama, dia meminta kepada para sahabat untuk setor hafalan Al-Qur'annya dengan syarat hafalan itu dilakukan di depannya Nabi. Jadi pada saat menghafal dulu ketika Nabi masih hidup, hafalan itu langsung dapat dari Rasulullah Muhammad SAW. 1. Yang kedua, syaratnya adalah harus disaksikan oleh sahabat yang lain dan cocok hafalannya dengan hafalan penghafal yang lain. Sahabat A setor ayat ini, itu harus sama dengan sahabat B atau C dan seterusnya yang juga hafal ayat itu dan juga menerima langsung dari Rasulullah. 2. Jadi sangat ketat. Yang ketiga, dipersyaratkan oleh Zaid bin Sabit harus ada 2 bukti otentik. 1 dalam bentuk tulisan dan yang kedua dalam bentuk hafalan. Jadi sahabat yang setor wahyu itu, ya, setor ayat-ayat yang mereka terima dari Rasulullah, itu harus bisa menunjukkan dia punya tulisannya dan hafal tulisan itu atau ayat itu. 3. Dan yang keempat, ini harus disaksikan oleh 2 orang saksi yang mengatakan bahwa tulisannya itu benar dulu dia peroleh dari Rasulullah secara langsung. Dengan cara itu Zaid bin Sabit melakukan filter ya terhadap tulisan-tulisan yang berserak-serak, dicocokkan dengan hafalan dari para sahabat. Dalam waktu 1 tahun Zaid bin Sabit berhasil mengumpulkan dan mengkompilasi seluruh catatan-catatan yang berserak itu dicocokkan dengan bacaan atau hafalan para sahabat. Nah, kemudian ditulislah dalam 1 mushaf, ya, lembaran-lembaran yang dibendel jadi 1 dan kemudian diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar. Nah, sayangnya Khalifah Abu Bakar hanya bertahan melakukan pemerintahannya itu selama 2 tahun saja. Tahun 634 Masehi beliau wafat. Dan kemudian digantikan oleh khalifah berikutnya dan kemudian terpilihlah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun, mulai dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi.
Di zamannya Umar bin Khattab ini tidak terjadi proses kodifikasi, proses penulisan kembali dan seterusnya, melainkan Umar bin Khattab selama 10 tahun itu menjaga apa yang telah dilakukan oleh khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar, mushaf yang ditulis di zaman Abu Bakar yang kemudian diserahkan kepada beliau dan oleh Umar bin Khattab dijadikan sebagai dokumen resmi negara. Itu yang menjadi rujukan yang orisinal dari semua hafalan para sahabat itu. Nah, kemudian dokumen negara itu diserahkan pemeliharaannya kepada putrinya, yaitu Hafsah, di mana Hafsah ini putri Umar bin Khattab adalah salah satu istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu 10 tahun itu aman, tidak terjadi apapun terkait dengan hal itu. Nah, kemudian Umar bin Khattab wafat pada tahun 644. Bergantilah khalifah yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Di zamannya Khalifah Utsman bin Affan inilah muncul proses untuk menulis kembali mushaf yang ada di tangan Hafsah itu. Kenapa hal itu terjadi? Dikarenakan di zaman Khalifah Utsman ini, di mana beliau berkuasa selama 12 tahun, itu pengembangan wilayah Islam sedemikian luasnya. Dan kemudian para sahabat yang hafal Al-Quran juga sudah semakin berkurang, banyak yang meninggal. Termasuk juga banyak yang ditugasi untuk memimpin kawasan-kawasan di perluasan ya, kawasan Islam itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ternyata di kawasan-kawasan yang semakin luas itu terjadi cara baca Al-Quran yang berbeda-beda. Ini menjadi masalah yang kemudian bisa memunculkan perpecahan di kalangan umat, dikarenakan kemudian saling mengklaim kebenaran cara baca Al-Quran itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, ini memang sejak awal Rasulullah sudah membolehkan dialek-dialek yang berbeda. Satu. Yang kedua, tulisannya masih belum ada tanda bacanya. Belum ada ijamnya atau titiknya dan belum ada harokatnya. Sehingga bisa dibaca dengan cara yang berbeda. Tetapi Rasulullah membolehkan pada waktu itu. Perbedaannya semakin jauh di kawasan-kawasan yang jauh dari pusat pemerintahan di Madinah. Mekah dengan Madinah cara bacanya juga berbeda. Dengan Yaman yang di selatan cara bacanya berbeda. Dengan di Mesir, di Kairo bacanya berbeda. Dengan kawasan Syam di Suriah, kemudian di Irak, di Iran dan sebagainya, itu mengalami cara baca yang berbeda. Maka seorang sahabat menyampaikan kepada Khalifah Utsman bin Affan waktu itu, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman, karena beliau ini melakukan perjalanan ke berbagai daerah itu dan mendapati perbedaan-perbedaan cara baca yang bisa memunculkan konflik. Beliau mengusulkan kepada Khalifah Utsman bin Affan supaya menyamakan cara bacanya. Nah, maka kemudian Utsman bin Affan menerima usul itu. Dan kemudian Utsman bin Affan membentuk sebuah tim yang beranggotakan 12 orang untuk mengatasi masalah itu. Harus dibikin sebuah sistem tulisan dan sistem baca yang sama supaya tidak terjadi perbedaan-perbedaan yang menjurus pada konflik itu. Ditunjuklah lagi Zaid bin Tsabit karena dianggaplah dia sebagai orang atau sahabat yang sejak zaman Rasulullah sudah mengikuti sejak awal proses pewahyuan itu. Ketuanya Zaid bin Tsabit, kemudian ada 11 anggota yang lainnya, 12 termasuk Zaid bin Tsabit itu. Anggota Dewan Penulis Al-Quran Mushaf Utsmani selain Zaid bin Tsabit sebagai ketua tim adalah yang kedua Abdullah bin Zubair, 3 Sa'id bin Al-As, 4 Abdurrahman bin Harith bin Hisham, yang kelima Nafi bin Jubair bin Amr bin Naufal, 6 Ubay bin Ka'ab, 7 Katsir bin Aflah, 8 Anas bin Malik, 9 Malik bin Amir, 10 Abdullah bin Abbas, 11 Abdullah bin Umar, dan 12 Abdullah bin Amru bin As. Nah, di tangan Dewan Penulis inilah kemudian dibangun sebuah sistem tulisan dan sistem baca terhadap
Al-Quran itu diseragamkan supaya tidak terjadi perpecahan dan saling klaim cara baca yang benar mengikuti dialek masing-masing. Di zaman inilah, di zamannya Khalifah Utsman bin Affan inilah, rosem ya, bentuk huruf yang tadinya tidak ada ijamnya, tidak ada titiknya dikasih titik. Ba titiknya di bawah, nun titiknya di atas, 2 titik di atas adalah ta, kemudian sa, kemudian ada bedanya jim dengan ha dengan ho, fa dengan kof dan sebagainya. Itu diberikannya adalah di zamannya Khalifah Utsman bin Affan ini, dan kemudian diberi harokat cara bacanya seperti ini. Nah, setelah itu selesai, kemudian disalin di dalam jumlah yang banyak. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, ada 9 atau 10, yang kemudian dikirim ke kawasan-kawasan yang menjadi kekuasaan Islam pada waktu itu, disertai dengan seorang qori yang mencontohkan cara bacanya itu begini. Bukan seperti yang ada dalam dialek-dialek yang berbeda-beda itu. Kenapa seperti itu? Karena ini sudah disepakati oleh tim itu yang mengacu kepada para sahabat yang dulu langsung bersentuhan ya, menjadi murid atau mendapat pembelajaran dari Rasulullah secara langsung bahwa cara bacanya itu seperti ini. Maka cara baca yang berbeda semuanya dihilangkan, dihapuskan. Termasuk mushaf-mushaf yang bersifat pribadi dari sahabat, ya banyak itu catatan-catatan pribadi dari masing-masing sahabat yang dulu mencatat di zamannya Rasul, itu diperintahkan untuk menghapuskan supaya tidak memunculkan perbedaan-perbedaan lagi. Maka sejak zaman itulah kita mengenal Al-Quran Mushaf Utsmani itu seperti yang kita terima sekarang ini. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9 tentang proses pewahyuan sampai menjadi Alkitab itu. Di mana Allah menjaga supaya proses itu berjalan sesuai dengan kehendaknya sehingga kita bisa mendapatkan warisan Al-Quran persis seperti yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Sangat menarik, ayat ini menggunakan istilah kami, bukan aku. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu. Dan kamilah yang memeliharanya. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Karena Allah menurunkan wahyu itu melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad. Kami itu menunjukkan kolektivitas. Ada Allah dan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Di situ ada malaikat Jibril dan kemudian ada Nabi Muhammad. Dan kamilah yang memeliharanya. Itu juga bersifat kolektif. Allah memeliharanya melalui tangan-tangan orang-orang yang terkait. Nabi Muhammad hafal, para sahabat hafal, para hafiz dan hafizul Quran di seluruh dunia hafal. Inilah satu-satunya kitab suci yang bisa dihafalkan oleh manusia. Selebihnya tidak bisa. Jadi sangat menarik bahwa pewahyuan sampai kemudian pemeliharaan Al-Quran itu sesungguhnya melalui jalur bahasa lisan. Tulisannya boleh salah. Para sahabat boleh melakukan kesalahan atau bisa melakukan kesalahan. Begitu dicetak di Arab Saudi, di Mesir, di berbagai negara, bisa terjadi kesalahan. Dipalsukan juga bisa dan sebagainya. Tetapi Allah memeliharanya lewat hafalan. Dari orang-orang jutaan jumlahnya yang bisa menghafalkan Al-Quran ini persis seperti yang disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kemudian kepada para tabi'in, tabi'in dan seterusnya sampai kepada zaman kita semua. Oke sahabat sekalian ya, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.